Halo, perkenalkan nama saya Nadia. SOP Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berisi panduan atau instruksi tentang cara melakukan suatu proses kerja dengan cara yang efisien, konsisten, dan terstandar. Sejarah SOP tidak terlepas dari perkembangan manajemen modern dan kebutuhan organisasi untuk memastikan bahwa proses kerja berjalan dengan lancar dan terukur. Sejarah SOP, awal mula konsep SOP. Konsep ini bermula pada era revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19, ketika pabrik-pabrik membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kualitas produksi. Pada masa itu, fokus utama adalah standarisasi tugas, agar semua pekerja dapat mengikuti prosedur yang sama. Pengaruh ilmu manajemen. Pada awal abad ke-20, tokoh seperti Frederick Winslow Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, mengembangkan prinsip manajemen ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Melalui analisis tugas secara terperinci, standarisasi menjadi bagian penting dari pendekatan ini yang kemudian melahirkan konsep SOP. Perkembangan modern. Setelah Perang Dunia II, SOP mulai diterapkan secara luas di berbagai industri, seperti manufaktur, kesehatan, militer, dan layanan publik. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan konsistensi dalam operasi. Dengan berkembangnya teknologi, SOP saat ini sering disimpan dalam format digital untuk mempermudah akses dan pembaruan. Cara membuat SOP. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan SOP. Identifikasi tujuan SOP. Tentukan mengapa SOP diperlukan dan proses kerja apa yang akan diatur. Misalnya, apakah untuk meningkatkan efisiensi, menjaga keselamatan, atau mematuhi regulasi? Analisis proses kerja. Pelajari dan pahami proses kerja yang ada. Ini bisa melibatkan observasi, wawancara, atau diskusi dengan tim yang terlibat. Susun tim penyusun SOP. Bentuk tim yang terdiri dari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses kerja tersebut. Tulis SOP dengan jelas. Judul. Berikan judul yang spesifik dan sesuai. Tujuan. Jelaskan tujuan SOP. Lingkup. Tentukan siapa yang harus mengikuti SOP ini. Prosedur. Jelaskan langkah-langkah kerja secara terperinci. Tanggung jawab. Sebutkan siapa yang bertanggung jawab pada setiap langkah. Dokumentasi. Cantumkan dokumen atau referensi pendukung jika ada. Gunakan bahasa sederhana. Hindari istilah yang terlalu teknis kecuali memang diperlukan. Pastikan semua pihak dapat memahami isi SOP. Uji SOP. Coba jalankan SOP tersebut untuk memastikan bahwa prosedur yang ditulis sesuai dengan kondisi nyata. Revisi dan validasi. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, lakukan revisi. Setelah itu, mintalah persetujuan dari pihak yang berwenang. Distribusikan SOP. Pastikan semua pihak yang terkait mendapatkan dokumen SOP, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Evaluasi dan pembaruan berkala. SOP perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Jika merujuk pada sejarah pembuatan SOP Standard Operating Procedure, proses pembentukannya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, bergantung pada konteks budaya, organisasi, dan teknologi yang tersedia pada masanya. Berikut beberapa cara lain yang telah digunakan dalam sejarah untuk membuat SOP. Pertama, pendokumentasian tradisional. Sebelum era modern, banyak SOP diterapkan melalui penyampaian lisan atau tulisan, manual di buku-buku catatan. Contohnya, dalam peradaban Mesir kuno, prosedur pembangunan piramida tercatat melalui papirus atau ukiran hieroglif. Kedua, observasi dan pengajaran langsung. Pada era sebelum adanya dokumen resmi, SOP dibuat melalui pengamatan praktik kerja langsung. Prosesnya melibatkan senior atau pemimpin yang mendemonstrasikan tugas kepada junior. Contoh, sistem magang pada abad pertengahan di Eropa. Ketiga, standarisasi militer. Militer menjadi salah satu organisasi pertama yang menyusun prosedur secara sistematis. Contoh, dalam sejarah Tiongkok kuno, Sun Tzu menulis The Art of War yang mengandung prinsip SOP untuk strategi perang. Keempat, pengembangan berbasis trial and error. SOP dibuat melalui serangkaian eksperimen dan kegagalan untuk menemukan cara terbaik dalam melakukan suatu tugas. Contoh,